kita akan membuat ikan goreng. Ya, kita akan simak bumbu-bumbu yang harus kita siapkan. Ini adalah bumbu yang harus teman-teman siapkan. Antara lain ada bawang putih, kemudian ada garam, ketumbar, kemudian ini ada kunyit, kemudian ada laos, kemudian ada jahe, kemudian ada daun serai ya. Ini untuk menghilangkan aroma-aroma amis dan bau-bau amis dan tidak sedap yang melekat pada ikan. Semuanya ini nanti semua bumbu-bumbu ini akan kita haluskan ya teman-teman. Nah, ini bumbu ini akan kita haluskan ya. Saya akan haluskan terlebih dahulu bawang putih, garam, dan juga ketumbar ya. Akan saya haluskan semuanya sampai merata. Kalau teman-teman males ribet ya, teman-teman bisa tuh menggunakan blender, nanti semuanya langsung halus ya. Tapi saya ingin aroma yang sedikit tradisional, saya menggunakan ulekan di sini. Saya akan haluskan semua bumbu, nanti kita akan lumuri pada ikan yang sudah kita bersihkan. Nah, ini adalah tampilan bumbu setelah semuanya sudah halus. Baru kita akan memasukkan kunyit, cabai, laos, dan nanti untuk serai akan kita geprek saja ya. Yang dihaluskan cuma laos, kunyit, dan juga jahe, biar aroma dari ikan ini nanti akan enak dan tidak bau amis ya, karena ikan laut itu biasanya bau amis ya teman-teman. Baik, saya akan haluskan, tumbuk semua bumbu-bumbu ini ya. Nah, ini adalah tampilan bumbu-bumbu yang tadi kita haluskan semuanya seperti ini ya, sampai merata kita haluskan. Dan untuk serehnya yang ini kita akan geprek saja ya, jadi biar timbul aroma sereh akan geprek seperti ini ya. Bisa pelan-pelan, bisa kenceng, nggak masalah sih teman-teman, yang penting gepeng seperti ini ya. Nanti aroma sereh ini akan keluar secara otomatis dalam rendaman ikan yang akan kita buat. Nah, ini adalah tips membersihkan ikan ya. Kalau teman-teman udah ada langganan penjual ikan bisa minta dibersihkan. Kalau tidak, bisa seperti saya ini teman-teman. Nah, ini akan dibersihkan kepala ikannya terlebih dahulu ya. Kemudian nanti dalamannya. Nah, ini udah dibersihkan nih teman-teman dari penjual ikannya. Jadi saya hanya memisahkan kepala dan bagian badan saja ya. Untuk teman-teman yang tidak ingin dipisahkan kepala dan juga badan ikan karena enak, nah bisa disatukan, nggak masalah. Nanti ini akan saya cuci bersih semuanya agar tidak berbau amis. Nah, segini tips untuk teman-teman juga. Ini badannya, nanti badan ikannya itu kita kayak gini ya teman-teman ya, kita pisau, kita garis-garis agar bumbunya merasuk. Nah, setelah itu saya akan memasukkan bumbu penyedap ke dalam bumbu halus yang sudah kita haluskan tadi ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar tidak hanya rasa garam saja, tapi ada bumbu penyedapnya juga, tapi bisa juga tidak digunakan. Nah, setelah itu bumbu tadi yang sudah dihaluskan akan saya masukkan ke dalam baskom yang sudah berisi air. Fungsinya bumbu ini akan saya rendam bersama dengan ikan, dan nanti kita akan biarkan bumbu rendaman ikan ini kurang lebih 20-30 menit agar bumbu-bumbu ikan ini tadi merasuk ke dalam ikan ya. Nah, ini kita aduk-aduk seperti ini biar merata ya, biar merata. Dan untuk teman-teman, sedikit asin nggak masalah pada ikan, karena biar nanti waktu melekat pada daging ikan laut ini akan terasa tidak begitu asin biasanya teman-teman. Kalau asin tidak akan asin, kalau bumbunya ini tidak asin maka hasil ikan gorengnya juga tidak ada rasa bahkan ya. Nah, ini sudah merata seperti ini, maka saya akan masukkan satu persatu ikan dan akan saya bolak-balik agar bumbu yang sudah kita buat tadi sangat meresap dan masuk ke dalam ikan laut yang akan kita goreng ya, agar nanti sedap sekali rasanya teman-teman ya. Nah, ini kita balur-baluri seperti ini agar baunya
ikan akan tercium bumbu-bumbu nanti waktu digoreng dan rasanya akan sangat enak sekali. Baik, saya akan melakukan perendaman ikan dengan bumbu ini, semua ikan ya. Jangan korake jangan sabar. Orang yang kuring orang mo ya. Iya panas kucing kucing. Nyawa nggak perlu makan. Setelah selesai semuanya, ini saya akan diamkan 20-30 menit agar bumbu ini meresap pada ikan. Nah, setelah itu kita akan goreng ikan selama menunggu 30 menit ya. Kita akan goreng ikan, pastikan minyak yang ada dalam wajan ini sudah sangat panas ya teman-teman, untuk menghindari hancurnya badan ikan pada penggorengan. Jika panas banget nih, maka tidak akan hancur. Baik, akan saya masukkan dulu ya. Hati-hati teman-teman ketika memasukkan ikan ini karena akan meletup-letup ya, akan meletup-letup. Nah, ini fungsinya saya memakai jepitan seperti ini adalah untuk biar tidak rusak ya, tidak rusak pada ikan, karena nanti biasanya kalau goreng ikan itu biasanya akan nempel di penggorengan ya teman-teman ya. Kita akan bolak-balik dan menggunakan japitan ini agar badan ikan tidak rusak. Baik, saya akan masukkan ikan terlebih dahulu, nanti hasilnya akan kita ikutin bersama. Nah, ini kita akan balik ya dengan menggunakan sapitan kayak gini, fungsinya kayak gini teman-teman, biar tidak lengket di penggorengan. Setelah dirasa cukup matang ya, kita akan nih tiriskan. Dah, ini contoh ikannya sudah matang ya teman-teman ya, sudah matang dan siap untuk kita sajikan, biasanya dengan nasi hangat dan juga nanti ditambahkan dengan sambal. Oke, selamat mencoba teman-teman semuanya.